Melanjutkan episode sebelumnya, pesawat alam semesta melakukan perjalanan selama sekitar 8 jam untuk mencapai Bintang Baelan. Di wilayah utara Bintang Baelan, distrik yang sangat dingin, sebuah pesawat semesta kelas C9 turun di tengah pangkalan gudang. Penjaga kastil segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir keluar dari pintu kabin. Setelah itu, Lo Feng berkata, "Pertama-tama kita akan tinggal di Bintang Baelan selama 3 hari. Perusahaan jaringan semesta virtual memerlukan waktu sekitar 3 hari untuk mengirimkan katalis garis keturunan." Kemudian Dewa Petir berkata, "Bagian eksternal Mingyu itu sebenarnya membesar-besarkan katalis garis keturunan. Bahkan di jaringan alam semesta virtual, kita tidak dapat meneliti berita apapun tentang katalis garis keturunan." Lo Feng tertawa dan dia berkata, "Itu hanya karena izinmu tidak cukup tinggi. Beberapa data yang lebih tinggi membutuhkan izin yang cukup tinggi untuk benar-benar mendapatkan aksesnya. Ada orang kaya dan orang miskin, orang yang berkuasa dan orang biasa." Hong juga tertawa. Pada malam ketiga kedatangan mereka di Bintang Baelan, karena salju menutupi tanah, pesawat alam semesta berbentuk cakram tidak dapat mendarat di dalam bandara planet. Pesawat itu terbang langsung ke pangkalan gudang Lo Feng. Suara gemuruh terdengar. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir berdiri di atas tanah bersalju dengan cemas melihat pesawat. Pintu kabin terbuka. 3 anggota berpakaian seragam pertempuran hitam dipimpin oleh seorang wanita mendarat di depan Lo Feng, Hong dan Dewa Petir. Wanita itu memandang Lo Feng dan yang lainnya. Angka-angka melintas melewati lensanya. "Identifikasi diterima, kita dapat melanjutkan kesepakatan." Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir, "Ini adalah katalis evolusi garis keturunan kalian." Wanita itu segera membuka koper. Di dalamnya ada 3 jarum suntik dengan cairan berwarna-warni. Dia membawanya ke depan Lo Feng dan yang lainnya. "Terima kasih." Lo Feng mengangkat tangannya dan menerimanya. Ketiganya segera berbalik dan terbang ke pesawat alam semesta. Dalam beberapa detik, pesawat telah terbang meninggalkan Bintang Baelan. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir melihat tas di tangan mereka dan segera memasuki kastil. Lo Feng dan 2 lainnya masing-masing mengambil 1 porsi, kemudian memasuki ruang pelatihan pribadi mereka yang terpisah. Lo Feng tanpa ragu membuka tutup jarum dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Cairan di dalamnya mulai meresap ke dalam tubuh Lo Feng, menelan setiap sel di dalam tubuhnya dengan liar. Ada rasa sakit yang luar biasa. Lo Feng menggertakkan giginya dengan keras dan dia berteriak, "Ini sangat menyakitkan." Babata berkata di pikirannya, "Lo Feng, tahanlah. Hal ini untuk mengubah garis keturunanmu. Itu memang sangat menyakitkan. Bersabarlah, ini akan segera berakhir." "Berapa lama lagi?" Lo Feng merasa kesadarannya sedang berperang. "Sangat cepat, bahkan tidak ada 1 jam," kata Babata. Lo Feng hanya bisa menggigit sekuat tenaga yang dia bisa. Tidak peduli rasa sakitnya, dia masih harus menahannya. Lo Feng tidak mendengar tangisan kesakitan dari 2 kamar di samping. Jelas, Hong dan Dewa Petir juga berjuang keras untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Lo Feng menjerit kesakitan, dan di dalam tubuhnya setiap sel sepertinya berperang. Di dalam ruang pelatihan, Lo Feng terkapar di lantai. Dia benar-benar lelah dan tidak bergerak sama sekali. "Sangat melelahkan, seluruh tubuhku hilang, aku bahkan tidak ingin menggerakkan 1 jari pun sekarang." Lo Feng memberitahu Babata dalam benaknya, "Namun ada perasaan yang sangat nyaman di dalam tulangku." Babata pun menjelaskan, "Proses evolusi garis keturunan tentu saja menyakitkan, dan setelah evolusi secara alami kamu akan merasakan sangat nyaman. Proses semacam ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidupmu. Sebaiknya kamu cepat menggunakan kristal muya. Mereka menyimpan sejumlah besar kekuatan hidup. Jika kamu menggunakannya sekarang, itu akan menjadi lebih baik. Beritahu juga kedua saudaraku untuk menggunakan kristal muya." Lo Feng memerintahkan. Babata memberitahu mereka melalui perangkat komunikasi mereka. Di dalam Bintang Baelan, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir tenggelam dalam pelatihan mereka. Jumlah yang disimpan dalam 1 kristal muya sangat mengejutkan. Namun hari ini setelah mengalami evolusi garis keturunan yang besar, tubuhnya yang kelaparan dengan liar menyerap energi dari kristal muya. Lo Feng duduk bersila, memegang kristal muya di tangannya. Sekitar 23 jam berlalu, seluruh kristal muya yang telah sepenuhnya diserap, Lo Feng mengeluarkan kristal muya lainnya. Jumlah energi roh dalam kesadarannya semakin meningkat. Suara gemuruh terdengar, energi roh dengan liar membentuk bola besar.
Kesadarannya bergemuruh, miniatur planet bercahaya yang mencolok terbentuk. Tubuh Lo Feng telah menerobos dari penjelajah bintang level 7 ke level 8, dan pembaca rohnya telah melangkah ke tingkat bintang level 2. Pada suatu hari, Lo Feng menginjak orbit shuttle-nya. Dengan cepat terbang melalui daerah yang sangat dingin di wilayah utara bintang Bailan. Gunung salju ditusuk oleh ikan pedang emas yang dengan liar melewatinya. Sejumlah besar salju dan es berserakan. Lo Feng berdiri di udara melihat gunung salju yang runtuh. Dua suara bergema dari kejauhan. Dengan cepat Lo Feng menuju ke arah itu. Di kejauhan, Hong dan Dewa Petir saat ini bersemangat tinggi. Sebelumnya, Lo Feng telah mengingatkan mereka untuk menggunakan kristal Muya, yang secara alami mereka segera menggunakannya. Hong benar-benar berhasil menembus dan mencapai tingkat bintang level 1, dan Dewa Petir juga meningkat mencapai tingkat bintang level 2. Kakak ketiga, Hong tersenyum saat dia melihatnya. Lo Feng turun dan mendarat di tanah bersalju. Kemudian Dewa Petir berkata, "Lo Feng, kakak dan aku sedang berpikir untuk mengikuti ujian menjadi tentara bayaran alam semesta." Mendengar itu, Lo Feng terdiam. "Bagaimana menurutmu?" Hong dan Dewa Petir memandang Lo Feng. "Kapan kalian akan pergi?" Lo Feng bertanya. Dewa Petir lalu menjawab, "Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Biasanya ada hal-hal yang harus kami urus terlebih dahulu. Pertama-tama kami harus memeriksa di jaringan semesta virtual tentang ujian itu sendiri dan juga apa yang harus kami perhatikan." Di alam semesta virtual, Teluk 9 Pulau di Gunung Naga Hitam, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir sedang duduk menghadap layar. Ada banyak informasi bagi mereka yang ingin mengikuti ujian tentara bayaran semesta. Tes peserta pelatihan semuanya diambil di dunia Tuan Sektor. Di dalam dunia Tuan Sektor, bahaya terbesar adalah anggota lain yang mengikuti ujian. Perampokan dan pembunuhan bisa terjadi kapan saja, dan orang bisa mencuri tujuan item kalian. Saat Lo Feng membaca peringatan itu, dia sangat kaget. Setelah Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir selesai membaca, mereka tidak bisa berkata-kata. Kemudian Dewa Petir berkata, "Jadi hal yang paling berbahaya dalam ujian adalah peserta lainnya." Hong pun menjawab, "Kamu tidak pernah bisa memprediksi sifat orang lain. Syukurlah kita memiliki dua pelayan." Meskipun Lo Feng merasakan sedikit tekanan, dia tidak terlalu gugup karena dia membawa dua budak tingkat bintang level 9, dan salah satunya adalah pembaca roh semesta. Bentuk kelompok dengan bintang level 8 atau 9. Dewa Petir tertawa. "Untungnya kita punya dua orang pembantu yang hebat." "Ya benar, jadi kita tidak perlu mencari orang lain lagi." Hong juga tersenyum. 10 hari kemudian di kantor training tentara bayaran semesta, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir dan juga dua pengawal tingkat bintang level 9 masuk ke dalam. "Ada banyak begitu orang," kata Lo Feng. "Ini seperti lautan manusia." Dewa Petir terpesona. Sejumlah besar orang yang memasuki gedung dan lebih dari 80% dari mereka untuk mendaftar status petualangan mereka. "Ini adalah kartu petualangan." Dewa Petir melihat kartu di tangannya. Lo Feng tertawa dan dia berkata, "Jangan sampai hilang, ayo mendaftar untuk tes peserta pelatihan." Setelah itu seorang pengawas berkata, "Kalian semua memenuhi persyaratan untuk tes training tentara bayaran. Tolong bayar $10 naga hitam per orang. Spesifikasi tesmu ada di sini. Anda dapat membacanya ketika punya waktu." Kemudian Lo Feng bersama yang lain memasuki bar di samping dan segera mulai membaca tentang ujian. Lo Feng membalik halaman ke-6 dari buku penjelasan ujian. Batu sudut angin adalah batu khusus yang unik di dunia Tuan Sektor dan membawa esensi dunia itu. Dan tanduk badak besi di dalam dunia Tuan Sektor telah ditandai oleh pekerja tentara bayaran. Setiap kali misi selesai, item pengujian diambil kembali. Begitu seseorang ditemukan curang, mereka akan langsung kehilangan hak untuk mengikuti tes selamanya. Dan yang menjual barang itu akan langsung dibunuh. Lo Feng bersama Hong, Dewa Petir, dan dua penjaga sedang mendiskusikan tentang tes peserta pelatihan yang akan segera dimulai. Seorang pria dengan telinga besar mendekat dan tersenyum. "Tuan-tuan, apakah kalian berlima bersiap mengikuti ujian peserta pelatihan tentara bayaran alam semesta?" Lo Feng dan yang lainnya memandang. Kemudian pria itu melanjutkan, "Ujian pelatihan tentara bayaran di wilayah kerajaan Gunung Naga Hitam selalu diadakan di dunia Tuan Sektor yang berada di bintang Changlan.
Aku memiliki catatan rinci dari dunia itu, dan catatan serta pengalaman banyak senior. Dengan ini, tingkat keberhasilan kalian akan meningkat setidaknya 10%. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Tanya Dewa Petir. Tidak banyak, hanya $100 naga hitam persalinannya, jawab pria kurus itu. Apa maksudmu tidak banyak? $50 naga hitam untuk satu salinan, kata Dewa Petir langsung. Sepakat, pria kurus itu sangat senang. Lo Feng dan yang lainnya membeli 2 buku lagi tentang pengalaman orang-orang pada ujian pelatihan. Saat mereka membaca, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir terkejut karena dunia Tuan Sektor berubah setelah waktu tertentu. Di Bintang Naga, Lo Feng membelikan pengawalnya seragam pertempuran tahap 2 dan senjata roh tahap 2. Senjata tahap 2 cukup untuk level bintang. Setelah itu, Lo Feng dan yang lainnya naik pesawat ruang angkasa dan meninggalkan Bintang Naga untuk menuju Bintang Changlan yang bahkan lebih terkenal. Bintang Changlan adalah salah satu bintang yang dapat menempati peringkat 100 teratas dalam hal kepentingan di Kerajaan Gunung Naga Hitam. Penguasa planet ini adalah Tuan Sektor. Augu dan Tienan, mulai sekarang kalian berdua adalah anggota regu kami yang sangat penting. Ketika seseorang mencoba untuk merampok, kita bertiga hanya bergantung pada kalian berdua. Di dalam ruang kendali pesawat luar angkasa, mereka berlima ada di sana. Lo Feng tersenyum ketika dia melihat 2 pengawal di depannya. Mereka memiliki penampilan yang mirip dengan orang-orang di bumi. Augu, seorang pembaca roh tingkat bintang level 9. Dia sangat kurus dan hampir tidak ada daging di pipinya. Dia adalah pembaca roh terkuat dari berbagai budak level 9 yang dibeli Lo Feng. Sedangkan Tienan, pria besar yang energik. Dia memiliki 3 sisik di dahinya. Dia adalah seorang petarung paling kuat dalam budak bintang level 9 yang dibeli Lo Feng. Melindungi Tuan adalah tujuan kami, kata Augu. Setelah itu, Lo Feng berkata, jangan rendah hati, pasukan kami akan bersama untuk waktu yang sangat lama. Jika pasukan kami terpisah di masa depan dan kalian berdua masih hidup, begitu juga aku. Setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersama, aku akan memilih untuk menonaktifkan microchip kalian dan memulihkan kebebasan kalian. Mata Augu dan Tienan berbinar. Kebebasan, itulah yang diharapkan setiap budak. Namun di bawah kendali microchip, mereka tidak memiliki cara untuk melawan keinginan tuannya. Lo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Budak tidak akan melawan keinginanmu, tapi memberi mereka sesuatu untuk diperjuangkan akan membuat kedua pengawal ini bekerja lebih keras. Kita hampir sampai di Bintang Changlan. Pesawat kita akan segera melewati ruang angkasa. Augu dan Tienan memiliki sedikit keinginan. Mereka akan bekerja keras untuk melindungi Lo Feng dengan semua yang mereka miliki. Karena begitu tuannya meninggal, sudah berakhir bagi mereka. Dan harapan mereka untuk kebebasan juga akan hilang. Tidak setiap majikan memberikan budak kesempatan untuk bebas. Setelah melewati luar angkasa, pesawat itu menuju planet biru dengan keindahan yang tak tertandingi. Betapa indahnya planet ini, hampir seindah planet kita. Lo Feng berdiri di ruang kendali. Dewa Petir juga memuji. Ini memang sangat menakjubkan. Bintang Changlan ini memiliki diameter sekitar 32.000 km. Dan dunia Tuan Sektor yang tersembunyi di sini memiliki luas permukaan lebih dari 100 kali luas permukaan Bintang Changlan. Dunia yang sangat besar, dan aku mendengar beberapa Tuan Sektor di puncak level mereka bisa menyembunyikan dalam sebutir pasir. 1 butir pasir, 1 dunia. Ini adalah aspek yang kuat dari penguasa sektor. Puji pemimpin Hong. Pesawat luar angkasa biru tua dengan cepat terbang menuju Bintang Changlan. Setelah itu, pesawat luar angkasa kelompok Lo Feng baru saja tiba dan dipandu menuju area dock. Lo Feng tersenyum sambil menuju ke kota berkembang. Kota petir tidak selalu memiliki nama itu. Hanya saja dunia yang diciptakan Tuan Sektor ditemukan di kota petir. Dan dunia Tuan Sektor terkenal dengan gunturnya. Jadi itu dinamai dunia guntur. Lo Feng dan 4 lainnya turun di kota. Mobil terbang bisa dilihat di mana-mana. Banyak orang terlihat terbang sendiri juga. Tempat ujian tentara bayaran berjarak 30 km dari sini. Dewa Petir melihat ke peta yang muncul di komputer kuantum. Kemudian menunjuk ke arah tenggara. Setelah sampai, Lo Feng dan 4 lainnya memasuki area aliansi tentara bayaran semesta. Pekerja itu tersenyum dan tertawa. Tuan Sektor yang menciptakan dunia petir saat ini mungkin tinggal di kota petir dalam pengasingan.
Dia membeli sebuah villa dan menciptakan dunia petir di dalamnya. Lo Feng mengangguk lalu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Lo Feng dan yang lainnya langsung menuju ke villa di kejauhan. Seorang pria dengan mendali 1 bintang di dadanya berjalan keluar. Para penjaga di sampingnya sangat hormat. Sepertinya tentara bayaran alam semesta ini adalah semacam tokoh kepemimpinan. Apa yang sedang terjadi? Lo Feng sedikit terkejut. Lihat, sebuah pesawat luar angkasa sedang terbang ke arah sini di langit. Dewa petir menunjuk ke arah langit. Pintu kabin terbuka. Setelah itu muncul sekitar 20 pria dan wanita muda dari berbagai ras. Salah satunya adalah pria yang sangat tampan yang mengenakan seragam pertempuran ungu. Di dadanya tergantung medali 2 bintang. Aku hanya membawa beberapa pemula bawahanku untuk mengikuti tes. Kepala sepertimu tidak harus datang menyambutku secara pribadi. Setelah itu seorang pemimpin tentara berkata, Tuan Jiaya telah menyelamatkanku saat itu. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu saat kamu datang? Ini adalah pemula dari persekutuan awan hitam. Semuanya terlihat bagus. Lo Feng dan yang lainnya tidak berani mendekat pada saat seperti itu. Apa itu persekutuan hitam? Lo Feng juga melihat ke arah Hong dan Dewa Petir. Tiba-tiba suara diskusi di samping menarik perhatian kelompok Lo Feng. Serikat Awan Hitam ini adalah salah satu dari 4 organisasi besar di Kerajaan Gunung Naga Hitam. Tentu saja organisasi yang paling kuat adalah 2 tanah suci yang luas. Di bawah mereka ada 4 organisasi besar dan 16 keluarga besar. Lo Feng dan yang lainnya benar-benar fokus pada diskusi di sekitar mereka. Lo Feng, ini adalah beberapa informasi rinci tentang kekuatan di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Suara babata terdengar di benak Lo Feng. Tiba-tiba sejumlah besar informasi muncul di pelindung lengan Lo Feng, dan dia melihatnya lalu mengirimkan informasi itu ke yang lain. Setelah melihat lebih dekat, Lo Feng terkejut. Nulan San adalah bagian dari 4 organisasi besar. Setelah membacanya, Lo Feng sedikit jelas. Dia hanya anggota paling dasar dari gedung ratusan harimau dan tidak memiliki banyak otoritas. Apakah Nulan San memiliki latar belakang yang begitu besar? Dewa Petir terkejut. Dia hanya anggota dasar di gedung ratusan harimau dan bukan otoritas tingkat tinggi, kata pemimpin Hong. Lo Feng tertawa. Di depan Master Yunmo, Kekaisaran Gunung Naga Hitam harus menundukkan kepala. Tapi bagi Lo Feng, Kekaisaran Gunung Naga Hitam masih merupakan makhluk yang sangat besar. Lo Feng dan yang lainnya berdiri di depan villa. Di depan pintu villa berdiri 2 wanita. Salah satu wanita berpakaian hitam memandang kelompok Lo Feng dan berkata dengan serius, Petualang, aku yakin kalian semua tahu tentang bahaya di dunia Tuan Sektor. Kamu masih bisa mundur sekarang. Tidak perlu, buka pintunya, kata Lo Feng. Salah satu wanita itu langsung membuka pintu villa. Dunia Tuan Sektor ada di lantai 2 villa. Kelompok Lo Feng masuk ke dalam gedung. Semua kamar di lantai 2 cukup normal. Masuklah, ini dunia petir, kata wanita itu dengan dingin. Lo Feng dan yang lainnya berpegangan tangan, karena jika tidak, mereka semua akan dipindahkan ke lokasi berbeda di dunia petir. Tanpa suara, mereka berlima memasuki cahaya yang mengalir dan benar-benar menghilang. Wanita di depan ruangan menutup pintunya. Lo Feng bersama yang lainnya baru saja memasuki dunia guntur dan segera turun. Mereka dengan cepat mengendalikan miniatur planet internal mereka untuk mengubah tarikan gravitasi di sekitarnya. Mengikuti suara 5 benturan keras ke lantai, Lo Feng dan kelompok lainnya berdiri di tanah. Kelimanya berdiri dan mulai mengamati sekeliling mereka. Itu adalah dunia yang gelap gulita. Di bawah mereka ada gurun hitam yang luas. Lo Feng mengambil segenggam pasir. Setiap butir sangat berat, bahkan memiliki rasa magnet yang samar, menyebabkan semuanya saling menempel. Setelah itu, Hong menekankan, karena seluruh dunia terbuat dari energi alam semesta yang digunakan Tuan Sektor untuk membuatnya, seluruh fondasi dunia adalah kristal alam semesta. Ini memang istimewa, setiap biji-biji sangat berat. Lo Feng mengangguk. Sungguh boros, untuk membangun dunia sebesar ini, berapa banyak energi alam semesta yang dibutuhkan, kata Dewa Petir. Tarikan gravitasi terlalu kuat, bahkan pembaca rohku terpengaruh. Lo Feng mengerutkan alisnya. Apa area pemindahanmu sekarang? Dewa Petir bertanya. Bahkan tidak 1/1000 dari apa yang dapat aku lakukan di bumi, kata Lo Feng.
Setelah itu, Augu berkata, kekuatan spiritualku bahkan tidak bisa menyebar ke radius 1000 meter. Kemudian Hong menjelaskan, gurun kematian adalah salah satu wilayah paling berbahaya di dunia guntur. Bahkan binatang buas pun tidak berani tinggal di sini. Dan sekarang sudah malam, kita harus segera berangkat, memilih secara acak dan melanjutkan dengan kecepatan tercepat. Benar, sekarang kita berangkat cepat, Dewa Petir menambahkan. Kalau begitu arah ini, ayo bergerak. Lo Feng secara acak memilih arah. Lo Feng dan kelompoknya melayang. Meskipun tarikan gravitasinya sangat tinggi, itu tidak cukup kuat untuk menghentikan prajurit tingkat bintang untuk bisa terbang. Tentu saja karena tarikannya yang kuat, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Setelah terbang selama 5 menit, tiba-tiba Augu berkata, Tuan, ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya tidak benar. Lo Feng memandangnya. Lihat di belakang kita, Dewa Petir berteriak. Lo Feng dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Itu adalah badai pasir besar yang menelan segalanya. Dinding pasir hitam pekat bergerak ke arah mereka dan kecepatannya mengejutkan. Pada saat yang sama di bawah badai, ada sekelompok pria dan wanita muda yang melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini badai debu kematian, cepat lari, Dewa Petir berteriak. Kelimanya dengan cepat melarikan diri dan kecepatan terbesar mereka. Badai debu kematian adalah salah satu dari 3 bahaya besar di gurun kematian. Kemudian Dewa Petir berkata, lihat di belakang kita. Sepertinya salah satu dari 4 kelompok serikat awan hitam sebelumnya berlari ke arah kita. Lo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Memang ada sekelompok kecil pria dan wanita muda yang dikejar dengan gila-gilaan oleh tembok pasir yang besar. Badai debu kematian akhirnya menyentuh seorang pria, segera menelannya dan memutarnya ke dalam badai. Sejumlah besar darah dan daging segar tulang berserakan di mana-mana. Dan di depan kelompok kecil ini, beberapa kilometer jauhnya adalah tim kecil Lo Feng. Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka mulai bergerak lebih cepat. Sial, badai debu kematian ini terlalu menakutkan. Tidak heran, di buku mengatakan bahwa mengebor ke bawah tanah akan berarti kematian. Dewa Petir sangat cemas. Dia dan Hong sama-sama digendong oleh pembaca roh Augu. Lo Feng menggunakan Forbid Shuttle-nya dan Tienan terbang sendirian. Di belakang mereka, tim serikat awan hitam kehilangan 2 anggotanya. Dan akhirnya badai debu kematian mulai melambat dan turun. Jelas, badai debu kematian ini telah mencapai akhirnya. Kita berhasil lolos dari satu bahaya. Lo Feng menghela nafas lega. Lihat, kelompok itu hanya tersisa 3 orang. Dewa Petir melihat ketiganya yang dengan cepat mendekati mereka. Di antara ketiganya, seorang pria tingkat bintang level 9 menginjak cakram bundar dan membawa kedua pemuda itu. Mereka bertiga dengan sengaja menjauh dari kelompok Lo Feng dan menuju ke arah lain. Setelah sekitar setengah jam terbang, Tienan berkata, Tuan, ada pegunungan besar di depan. Lo Feng dan kelompoknya meningkatkan kecepatan mereka. Di pegunungan ini ada banyak pohon dan tanaman. Setelah sampai, Hong berkata, saudara kedua dan ketiga, menurut peta aku pikir kita seharusnya mencapai pegunungan Longsuo. Dewa Petir bergegas ke langit dengan hati-hati memeriksa garis besar pegunungan. Ini seharusnya menjadi titik tengah antara Gunung Kematian dan pegunungan Longsuo. Jarak dari sini ke Sungai Bulan Setan sekitar 16 km. Sungai ini terletak di dalam pegunungan Longsuo. Karena jumlahnya yang banyak dan sumber air yang melimpah, maka banyak jenis binatang buas yang berkumpul di sekitar sungai. Salah satunya adalah badak besi bertanduk. Itu adalah salah satu item wajib tes ini. Kemudian Lo Feng berkata, kita harus lebih berhati-hati di pegunungan ini. Ada banyak insiden pembunuhan antara manusia dan hewan buas bersama dengan peserta lain di sini. Dimengerti, Hong dan Dewa Petir mengangguk. Dalam hal bahaya, pegunungan Longsuo adalah bahaya yang sebenarnya. Di dalam dunia petir, Sungai Bulan Iblis bukanlah satu-satunya tempat dengan kawanan badak besi bertanduk. Dari seluruh dunia petir yang paling berbahaya adalah kilat. Saat seseorang diserang, bahkan tuan domain yang lebih lemah akan segera berubah menjadi debu. Apalagi tingkat bintang, sama sekali tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Pegunungan Longsuo bahaya tersembunyi di mana-mana. Ada binatang buas yang berjarak 18 km ke arah kanan.
Lo Feng dengan tenang melaporkan setiap sosok. Seluruh tim kecil melanjutkan. Babata, kemampuan pencarian keamananmu memang jauh lebih nyaman, Lo Feng berkata dalam pikirannya. Babata sangat senang dan dia berkata, ini adalah sesuatu yang aku ambil dari pesawat planet Yunmo. Tidak akan menghilangkan apapun di dalam area dengan diameter 20.000 km. Bahkan Tuan Sektor tidak bisa lolos dari pencariannya. Apalagi binatang buas yang sangat bodoh ini. Tim Lo Feng benar-benar tidak dapat terbang. Jika mereka terbang sama saja dengan menjadi sasaran bagi semua binatang buas. Menghabiskan waktu 2 hari, tim Lo Feng akhirnya sampai di Sungai Bulan Iblis. Kemudian Lo Feng berkata, tidak ada binatang di sekitar sini. Dewa Petir tertawa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya harus menunggu perlahan. Menunggu di sini masih lebih baik daripada kita bergegas ke tempat berikutnya yang memiliki kawanan badak besi bertanduk. Keberuntungan kita tidak buruk. Sejak datang ke dunia petir Tuan Sektor, kita belum mengalami pertempuran darah yang sebenarnya. Hong sangat santai. Tentu saja alasan utama mereka tidak bertempur adalah karena perangkat pengawas keamanan Lo Feng. Mereka perlahan menunggu. Di dalam dunia petir ada 9 bola seperti matahari di siang hari dan gelap gulita di malam hari. Pada malam pertama, Lo Feng dan yang lainnya menemukan 3 binatang buas tipe kadal besar. Pada hari kedua, mereka menemukan 3 kelompok binatang. Mereka bahkan menyaksikan pemandangan mengerikan dari binatang yang berkelahi di antara mereka sendiri yang saling membunuh. Selama hari ke-6, 9 bola cahaya melayang tinggi di dunia petir. Lo Feng dan 4 lainnya dengan sabar menunggu. Apakah kita pemburu yang menunggu kelinci? Aku tidak pernah menyangka kita harus duduk dan menunggu. Dewa Petir duduk di dahan pohon. Lo Feng tersenyum dan dia berkata, turunlah. Jika badak bertanduk besi datang, aku akan segera menangkapnya. Ada beberapa daging rebus di tanah. Ini semua diawetkan dengan sangat baik. Perhatian semuanya. Ekspresi Lo Feng menjadi serius. Di sampingnya berbaring Hong yang tertidur. Bersama dengan Auga yang duduk bersila dan akhirnya Tienan yang jaga. Mereka semua dengan sigap menoleh. Ada apa Lo Feng? Yang lain menatapnya. Kemudian Lo Feng menjawab, badak besi bertanduk telah datang, ikuti aku. Lo Feng menginjak Forbid Shuttle-nya dan memimpin jalan dengan cepat melalui hutan. Dengan sangat cepat mereka berlima telah sampai tidak jauh dari tepi sungai. Badak besi bertanduk datang dari arah itu. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Mereka akan sampai di sini sekitar 5 menit. Lo Feng menunjuk ke depan. Ada total 21 badak besi bertanduk. Dewa Petir pun berkata, sial, kekuatan badak besi bertanduk itu sangat kuat. Ini sangat kuat, akan sulit untuk menghadapinya. Kita hanya dapat memikirkan cara untuk memisahkan mereka. Lagi pula kita hanya butuh 5 tanduk. Lo Feng berkomunikasi melalui membaca roh. Ketika kelompok Lo Feng sedang dalam diskusi, ekspresi Lo Feng tiba-tiba berubah. Dan dia berkata dengan lembut, sebuah tim kecil manusia dengan cepat mendekat. Mereka seharusnya menemukan air minum badak besi bertanduk. Karena Sungai Bulan Iblis adalah sebuah danau, tidak ada hal yang menghalangi pandangannya. Bahkan dari kejauhan, orang masih bisa melihat binatang buas di sekitarnya. Sekelompok manusia muncul dalam garis pandangan mereka. Semuanya mengenakan seragam pertempuran hitam yang sama. Sosok hitam menakutkan terbang dengan cepat, menciptakan suara ledakan di udara yang langsung menuju kawanan air minum badak besi bertanduk. 21 badak besi bertanduk dengan ganas mengangkat kepala mereka. Pemimpin kawanan itu segera mengeluarkan raungan yang kuat dan marah. Setiap orang dari tim manusia sangat tenang dan menyerang seekor badak besi bertanduk, membunuhnya dengan kecepatan tertinggi. Total ada 10 anggota dalam tim. Mereka dengan sigap membunuh 4 badak besi bertanduk. Setelah itu Lo Feng berkata, kesatria bintang level 9 dan 1 tingkat bintang level 2. Tim kecil ini mengatur terlalu banyak prajurit tingkat bintang yang lebih lemah. Aku pikir dia pemimpinnya. Karena itu dia membawa begitu banyak bawahan bersamanya. Kesatria bintang level 9, mereka pasti bisa mendapatkan 21 badak besi bertanduk, kata Hong dengan lembut. Dewa Petir pun berkata, sial, setelah menunggu begitu lama, mereka diambil oleh pewaris yang dimanjakan. Mata Lo Feng berbinar. Sesuatu yang baik akan datang. Dewa Petir memandang Lo Feng dengan curiga.
Kemungkinan bisa mendapatkan tanduknya. Lo Feng melihat kejauhan dengan cemas. Bunuh mereka semua dan kumpulkan semua tanduknya. Lalu kita akan segera pergi. Pemuda berkulit putih memegang pedang panjang. Kelompok prajurit bintang level 9 segera mematuhinya. Darah segar berceceran di mana-mana. Binatang demi binatang mengguncang bumi saat mereka jatuh ke tanah. Kelompok badak besi bertanduk kuat ini hanya sekitar bintang level 9. Yang lain semuanya lebih lemah. Suara gemuruh terdengar, raungan kemarahan bergema dari hutan. Bumi mulai bergetar hebat. Sisa 5 badak besi bertanduk langsung meraung kegirangan. Dari jauh sosok badak besi bertanduk besar muncul. Tidak bagus, ayo cepat pergi. Salah satu dari 9 bawahannya berteriak. Ada lebih dari 50 badak besi bertanduk sedang bergegas ke sana. Beberapa di antara mereka sangat kuat. Cepat lindungi pangeran ke-9 dengan baik. Sejumlah badak besi bertanduk besar bergegas keluar. Dengan gila-gilaan mengejar sekelompok laki-laki berpakaian hitam. Tim Lo Feng yang terdiri dari 5 orang memandang kelompok besar badak besi bertanduk dengan liar mengejar tim elit, meninggalkan tubuh badak besi bertanduk yang tersisa. Lo Feng memimpin jalan dan bergegas keluar. Kita mendapatkannya dengan sangat mudah. Masih ada 6 mayat dengan tanduknya yang masih utuh. Seketika Forbit Shuttle berubah menjadi ikan todak emas. Segera memotong salah satu tanduk dari badak yang mati. 4 orang lainnya juga dengan cepat memotong dan mendapatkan tanduk mereka. Dari kejauhan, di antara kelompok badak yang memburu pria berpakaian hitam, ada satu yang berbalik dan menatap kelompok Lo Feng. Dia melolong dengan marah. Kemudian lebih dari 20 badak besi bertanduk bergegas menuju mereka. Lo Feng, sekitar 12 km jauhnya, tim manusia yang semula menunggu di tepi sungai juga mendekati kalian dengan sangat cepat. Aku pikir mereka ingin membunuh kalian semua. Babata memperingatkan Lo Feng dalam pikirannya.